Kayak mobil kurang bensin kalau saya bilang. Hijau penuh, dia nggak mau. Saya di rumahnya Ardi. Ini nih yang punya ini. Ini kalau ingat mobil ini mobil yang pernah muncul di KFT 5 tahun lalu. Terus saya kesini mau balikin itu. Ya itu habis saya detailing. Ardi cerita sedikit soal SL-nya. Di, apa SL-mu? Apa SL-mu? Jadi mungkin kita nanti sedikit troubleshooting. Jadi mobil ini itu pernah mangkrak hampir at least sekitar 1 tahun lah ya, sekitar 1 tahun. Terus masih bisa jalan tuh, Fajar dulu yang nyalain. Masih bisa jalan, ya udah main aja dipakai jalan. Pas mulai sering dipakai jalan tadi itu rasanya itu dia boros. Settingannya irit, otomatis kan memang nggak bisa banter tuh. Tapi dia boros, nggak bisa banter. Dan kayak kehabisan nafas kalau misal dipakai RPM tinggi itu nggak tinggi banget, lalu cuma sekitar 3.000-4.000 ya udah nggak kuat. Katamu apa? RPM 4000 Dia kayak menggos sudah. tapi nggak berbet. Rodong berbet. Ya? Nah, sebelum servis dia berbet banget gitu loh. Nah, terus akhirnya kan diserviskan ganti oli ya servis pada umumnya lah ya. Nah, kata orang servisnya itu aku nggak paham. Pokoknya kalau memang mau tenaganya balik, jadi harus turun mesin setengah bagian atas. Bekas head deck Butannya itu apa? Tapi pokoknya ini harus ditata lagi di jeroannya. Seperti itu. Jadi lama ya kita nggak pernah bikin konten mobil ya. Ini sketchy garage karena saya cukup familiar sama mobil ini. Saya juga pernah punya. Ini mobil pernah saya tuning dulu. Jadi video kali ini kayak videonya Uncle Tony Garage 3 tahun lalu soal power tuning. Bedanya kita nggak main Mopar, kita main Lancer SL. Tapi Mitsubishi dikit punya historis sama Mopar, jadi ya mirip-mirip. Nanti pertama kita coba dulu, kita ingin tahu mobilnya gimana. Karena ini mobil pernah berhenti lama, jadi dugaannya ada beberapa. Bisa jadi filter bensin kotor, mampet, atau ya karena lama nggak nyala. Jadi kita nanti coba syuting sebentar, mungkin sedikit mempraktikkan power timing lagi ya. Ini disclaimer. Jadi mobil ini mesinnya masih full standar, semuanya standar. Ya coilnya udah enggak. Jadi ini kalau nggak salah ini harusnya kumparannya lebih tinggi daripada standar. Ya kabel busi merah karena racing ya. Udah pakai power steering, punya kijang, booster sudah punya kijang kalau nggak salah itu. Saya punya carry. Jadi pernah saya setel karena karena si Ardi pernah komplain katanya kurang kencang. Jadi saya tuning bisa lari 140, main buat Lancer SL. Terus kemudian dia ngeluh, iya mobilnya enak tapi boros. Jadi ini saya balikin standar lagi. Jadi mungkin ini nanti mau saya cek lagi, mau kita lihat lagi. Belum tuning, coba kita lihat dulu mobilnya. Ini yang saya mau tunjukin. Ini Lancer 83, punya saya dulu 81. Perbedaannya cukup signifikan ya. 81 grillnya garis biasa, 82 pakai fog lamp, 83 harusnya pakai fog lamp. Tapi yang ini kayaknya 83 versi terakhir. Warna ini cukup jarang dan jarang orang yang bisa nyamain warna aslinya. Jadi itu warna asli. Ini mobil bener-bener ori. Jadi ini masih diplastikin. SL81, 82 door trimnya polos ya. Nggak ada bludru, nggak ada karena tapi ini laci semua ada. Engkolnya kurang lebih sama. Warnanya coklat kurang lebih sama. Handle tangannya kurang lebih gini tapi nggak ada list chrome. Dan ini bener-bener ori. Kemudian setir palang 4 ya, tahun terakhir. Speedometer sampai 200 kalau tipe 8. Jadi ini bener-bener ori. Karena
Kalau kita buka balik jok, ya ini iya wajar lah. Kita buka balik joknya masih jok bludru. Jadi bludrunya masih ada, masih utuh, masih ori. Ganteng kan ya? Kayaknya bagasinya dibuka. Enggak. Oke, nanti saya tunjukin bagasinya waktu dibuka. Ini mau bener-bener ori, plafonnya masih utuh ya. Kapan lagi ya nemu SL? Dorsilnya juga ya. Iya, itu di lakban. Oke lah, wajar. Jadi itu. Hehehe. Ini bagasinya. Ntar harusnya pakai. Oh, pantas resolusinya jelek, ini pakai 720 ya, harusnya 1080. Mak, ya ini bagasinya. Jadi Lancer SL umumnya punya penyakit di sini ya. Jadi ini penyakitnya Lancer SL. Ya ini udah diacak-acak karena habis benerin audio, cuman ya kurang lebih itu bagasi SL harusnya kayak gini ya. Coba. Oke ya. Ya mesinnya halus banget. Cuman ini nggak tahu ya kenapa kok delconya disetel mentok ke kanan. Ya. Berarti ntar saya lupa napurnya mobil ini. Oke, jadi ini kita udah naik ini ya AC-nya nyala. Pertama yang saya rasain adalah gasing juta. Skillnya kurang lebih sama kayak dulu. Juta. Jadi satu yang saya notice pertama di depan adalah delco atau distributornya disetting pur atau advance ya, jadi terlalu maju, mentok maju. Nah, yang saya rasakan adalah mobil ini ketika jalan pelan, dia langsung nggak kalau orang biasanya prinsip dibikin maju, katanya pur supaya responsif. Ya, tapi kalau terlalu maju, ya kecuali vacuum advancer-nya di depan. Nah, mobil ini masih pakai vacuum advancer. Minusnya apa? Kalau terlalu banyak advance kayak mobil ini. Minusnya apa? Nah, misalkan katakan mobil dimajuin, kita nggak tahu berapa derajat ya, karena kita nggak pakai timing. Kemudian vacuum advance-nya juga ketika RPM naik, dia juga bakal naik kan, RPM advance timingnya. Kira-kira nambah berapa? Jadi terlalu banyak advance itu juga nggak bagus. Ya. Terlalu kurang juga nggak bagus. Nah, masalahnya untuk mobil tua kayak gini, paling gampang adalah dengan power timing. Jadi kita tahu mobil itu nyalanya gimana, kita rubah sedikit, kita maju sedikit saja. Nah, baru kita tes. Kedua, mobil ini nggak ada rasanya. Kaki saya berseparuh. Iya, dari sini kita setting dikit. Action. Ini kita coba waktu masih pakai bawahnya 3.500 dan kaki saya hampir 34 kali masuk. Harusnya saya terasa memang nggak sekenceng ini, cuman ada jeda kosong di RPM 3.500 sampai 4.000. RPM-nya nggak tinggi mobil ini sebenarnya, cuman torsinya sebenarnya lumayan tinggi di RPM 3.000 4.000. Nah, mobil ini kosong. Nah, juga saya karena pengapiannya terlalu cepat. Jadi di sini kita mundurin sedikit, kita setel sedikit karbunya, dan ya saya pengen tahu kenapa itu mungkin jawabannya. Jadi di sini kita setting. Karena kita tahu ini pengapiannya terlalu maju, ini kita sini. Jadi untuk Lancer SL ya, mungkin kelihatan dari ada sini nih. Mungkin, nah ini, jadi ini ada indikator nok tengahnya ya. Nah ini
posisinya dia dimentokin ke kiri. Untuk Lancer SL sudah ke sini. Lancer SL posisi poor atau advance itu dia ke kiri lawan jarum jam. Posisi nap atau retard itu ke kanan. Nah karena jangan jauh-jauh, rekam jauh-jauh. Kameramen, ini kameramennya Isekai ini ya. Iki apa sih kameramen ini? Karena ini terlalu maju, ini bisa kita geser sedikit ke sini. Nah, udah ke atas. Nah, untuk nyeting sebenarnya paling gampang itu nggak usah. Jadi karena kita memang tujuannya nyeting, ini kameramen piye sih? Jadi untuk ininya nggak usah kita kunci penuh. Jadi kita longgarin sebagian supaya nanti waktu jalan kita bisa rubah sambil jalan. Jadi sangat sederhana. Sekarang kita nyalain mobil. Di sini settingan pertama kita coba dulu, jadi karbu belum kita rubah sama sekali ya. Jadi ini kita coba kedua. Setelah settingan pertama harusnya mulai kerasa sedikit galak ya sampai bawah. Balik lagi. Oke. And action. Oke sih, coba kedua. Backfire. Oke, muter lagi. Mobil ini makin aneh ketika pengapiannya dibuat mundur. Ini saya duga bener-bener disetting irit sama orang ya, karena ketika pengapian saya mundurkan sedikit, kemudian saya injek gas 3/4 ke atas, dia udah nggak mau. Berarti ada indikasi bensinnya dibuat semakin irit. Nah, sekarang saya pingin, karena ini pengapiannya sempat saya mundurin, saya mau majuin sedikit. Jadi salah ya, karena jadi ini kenapa saya masih bilang jangan pernah minta setting irit ke bengkel, karena karena kita minta setting irit sama mereka, dibuat gimana pun caranya supaya mobil itu nggak bisa lari ya. Jadi
stasioner. Mobil tua itu nggak bisa disamakan idle-nya kayak mobil baru. Mobil baru injeksi memang dia idle di 750. Mobil tua nggak masalah idle kurang lebih hampir 1000 atau 1000. Jadi idle itu nggak harus 750, nggak. Idle tuh bisa 800, bisa 900, tergantung kebutuhan mesin. Jadi kayak mobil ini sebelumnya idle-nya cuma 700. Ketika saya rubah pengapiannya langsung turun 600, 500. Jadi idle-nya sekarang ini idle-nya 700. Jadi mau saya naikin lagi jadi 800 atau 900. Jadi nggak ada patokan soal RPM harus ya, kayak saya bilang tadi. Selama mesin terdengar kayak ya kayak terasa oke gitu. Ya itu stasionernya. Jadi jangan terlalu terpatok ya. Ya tentu kalau 1500 ya terlalu tinggi kan. Oke, kita coba sekarang. Ayo. Kalau nggak bisa ya nggak tahu. Saya balikin standarnya lagi. Oke. Jadi udah apa? Dicoba lagi. Feel-nya ya kayak mobil kurang bensin. Kalau saya bilang. Kayak mobil kurang bensin kalau saya bilang. Tapi mulai cukup responsif. Cuman ketika di hijau penuh dia nggak mau. Jadi sepaham saya itu bensinnya kurang. Karena ketika nginjek 1/4 ke atas itu kenceng rasanya. Kayak ketika gas kita lepas kayak dorong mobilnya. Nah, ini kaki saya penuh. Jadi ya saya take lagi. Nah, jadi kalau tadi kita gandol di 3000, sekarang dia mau naik terus separuh. Nah, ini gas saya separuh ya. Jadi kelihatan entengnya mobil ini sekarang. Ini gigi 3 ya, saya tarik lagi, dia masih mau saya tarik. Tapi begitu gas saya masuk lebih dari setengah, mobil kerasa ganjel gitu. Jadi gitu ya. Ini kita setting lagi terakhir. Kita cobalah agak di ini pengapian saya buat advance hampir kayak awalnya. Jadi ini mau saya coba mau saya bikin lebih advance, mungkin hampir mentok ya. Ya, jadi itu cut. Oke. Roll action. Oke, jadi ya diagnosis saya bisa jadi betul. Ini setting terakhir, saya nggak akan merubah lagi settingannya karena ini settingan sudah mentok kalau saya bilang. Kenapa saya bilang mentok? Karena
settingan angin saya sudah hampir penuh, masih sisa 1,5 putaran setelan untuk bukan idle screw, setelan angin ya. Tapi di situ kalau saya lebihin lagi mobilnya udah nggak mau enak ya. Jadi gejala apa sih, surging kalau orang Inggris, kalau orang Amerika bilangnya surging gitu ya, kalau kita bilang ngok gitu ya. Gejala ngoknya udah mulai pindah, jadi RPM-nya mulai naik ke atas. Pengapian ya, saya hampir kembalikan ke posisi sebelumnya ya. Jadi kalau sebelumnya itu bener-bener mentok di advance atau di power, nah ini saya geser sedikit, bensin saya borosin sedikit, RPM sudah naik. Jadi sekarang mobil ini idle-nya di 1000 RPM, respon gasnya mulai 0 sampai setengah sangat oke ya. Jadi yang saya bisa bilang ke Ardi, minta nanti ketika servis, minta spuirnya mending bilang diborosin sedikit ya. Jadi nanti mungkin setelah diborosin sedikit sudah ketemu, udah halo mbak jadi udah mulai ketemu borosnya, jadi memang udah mulai diborosin, baru nanti kita setting ulang lagi, kita tuning ulang lagi. Nah baru nanti di situ enak. Nah jadi sekarang ini kita cuman bikin mobilnya supaya enak dipakai harian, enak dipakai sedikit kenceng gitu ya. Jadi agak ya minusnya mungkin knalpotnya backfiring karena memang bensinnya terlalu banyak. Tapi ya untuk mobil tua nggak masalah lah, sebenarnya nggak masalah. Apakah ini terlalu boros? Iya saya bilang hampir, tapi karena saya mengejar drivability, bukan kenyamanan tapi ya mungkin kenyamanan dikemudikan. Jadi supaya mobil ini enak di semua RPM, agak sedikit stout gitu ya, agak sedikit bum gitu ya. Jadi itu yang bisa saya lakukan, itu yang bisa saya lakukan ke mobilnya. Nah sekarang coba Mas Ardi lihat ini videonya. Yuk guys. Tiga ini ya. Jadi udah secara respon udah lebih baik daripada sebelumnya, jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi ya guys, cut. Oke, jadi itu video kali ini ya, nggak perfect, tentu nggak perfect karena saya udah lama nggak pegang mobil, jadi saya harus recall lagi karena cukup lama terakhir saya megang mobil. Jadi ya perlu penyesuaian lagi, jujur aja, karena lagi satu bilang, pasti saya tahu komentarnya pasti bilang ini orangnya sok tahu, sok pinter ya. Karena saya bilang Sketchy Garage dari awal, saya bukan mekanik ya, saya bukan mekanik, tapi saya sedang belajar ngotak-ngatik mesin ya. Jadi saya bukan teknisi, saya bukan mekanik, tapi saya senang ngotak-ngatik mesin karena dulu Lancer SLSL jauh lebih kenceng dari mobil ini ya. Jadi itu yang pengen saya capai. Jadi ya semoga dapat ilmu ya.
Bye.